Formula E semakin terasa ngeri-ngeri sedap. Citra Anies jadi taruhannya. Ditulis oleh Ferry Patli di sewar.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang unik bin menarik. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan beda banget dengan yang dia janjikan. Sebagai contoh, ia kala itu berjanji akan membangun 232.000 unit rumah di P0. Tapi yang dilakukannya malah bikin sirkuit Formula E. Sementara rumah di P0 itu hanya dibangun 780 unit doang, gak sampai 0,5% dari target. Diketahui Formula E ini merupakan balap mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik. Bisa dibilang termasuk olahraga yang mewah dan juga mahal, sampai-sampai tidak ada satupun orang Indonesia yang jadi pebalap Formula E ini. Jadi, meskipun balapannya di Jakarta, warga plus 62 hanya jadi penonton doang nanti, nonton bule balapan. Entah apa alasan Anies memilih Formula E ini. Kenapa dia nggak pilih motocross atau sekalian balapan Tamiya, biar lebih hemat gitu. Tapi kalau melihat gelagat Anies selama ini, sepertinya Formula E ini mau dijadikannya sebagai ajang pencitraannya untuk pemanasan menjelang 2024. Ia lagi memoles dirinya dengan menyelenggarakan event internasional, sehingga diharapkan nanti ada parpol yang mau meliriknya. Di samping itu, Anies juga pengen menyaingi balapan MotoGP Mandalika. Kalau Jokowi bisa bikin sirkuit Mandalika, aku pun juga bisa bikin sirkuit Formula E. Demikian yang ada di benak mantan Mendikbud itu. Jadilah dia bikin sirkuit tersebut. Hanya saja bikin proyek itu tidak seindah yang dibayangkan Ferguson. Supaya berhasil mesti punya perencanaan yang matang. Sedangkan Formula E ini ketahuan banget perencanaannya tidak matang, alias abal-abal. Sebagai bukti, pemilihan lokasinya saja asal-asalan. Tentu masih segar di ingatan kita kalau Formula E awalnya ini mau digelar di Monas. Pengaspalan sirkuitnya pun sudah dimulai kala itu, termasuk ratusan pohon sudah ditebangi. Gak taunya lokasi sirkuit itu cagar budaya. Tidak pelak, auto tidak mendapat izin dari pemerintah pusat karena dikhawatirkan akan merusak warisan budaya yang ada. Untung aspal yang dipasang tersebut bisa dicopot kembali sehingga tidak sampai mengotori Monas. Tapi pohon rindang yang sudah ditebang itu tetap saja tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula Ferguson. Sekarang, lokasi Formula E dipindahkan ke Ancol. Setelah sebelumnya muncul 5 tempat untuk lokasi balapan mobil ini, yakni di Pantai Indah Kapuk, Sudirman, Jakarta, G-Expo Kemayoran, dan juga Ancol. Pertanyaannya, kenapa memilih Ancol? Menurut Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta 2022, Ahmad Saronisih, karena Ancol merupakan salah satu ikon Jakarta. Selain itu, lokasi juga tidak mengganggu mobilitas warga, mobil khusus pengendara mobil dan juga motor. Namun, lagi-lagi pemilihan lokasi Formula E kedua ini tanpa perencanaan yang matang, berada di rawa-rawa Ferguson. Dalam waktu Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI kan dia aktif banget ngerok lumpur yang ada di kali, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, lumpur-lumpur itu dibuang di lokasi Formula E ini. Pertanyaannya, apakah bisa lahan bekas buangan lumpur dijadikan sirkuit balapan mobil? Tentu bisa, tapi dengan syarat harus ditimbun dulu supaya tanahnya keras, gak lembek seperti tinja orang diare. Nah, karena perlu ditimbun, maka perlu beli tanah lagi. Dana yang digunakan juga perlu ditambah, plus waktu pengerjaan juga pasti akan bertambah. Sementara waktu pengerjaan Formula E ini hanya 3 bulan doang, alias gak sampai 100 hari. Dan perlu diingat, yang mengerjakan sirkuit Formula E itu manusia loh. Kepala proyeknya bukan Bandung Bondowoso yang memiliki kesaktian mampu memerintahkan dedemit membuat sumber Cialat Tunda dan membangun 999 candi dalam waktu semalam. Sehingga sangat wajar bila kemudian banyak yang menyaksikan pengerjaan sirkuit Formula E ini rampung sesuai target. Seperti anggota DPRD DKI Pendaputan Sinaga, pesimis Formula E bisa diadakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Saya orang di bidang konstruksi, saya semakin tidak yakin bahwa sirkuit ini akan jadi. Perlu pengerasan di bagian rawa yang jadi tempat buangan lumpur. Sulit untuk jadi dalam 3 bulan, ujarnya. Belum lagi ditambah para pekerja itu bukan orang yang berpengalaman bikin sirkuit. Uniknya, Jack Pro, si pembuat sirkuit itu, selalu berusaha meyakinkan Anies bahwa semuanya akan baik-baik saja. Direktur Jack Pro Gunakartiko mengatakan, sirkuit Formula E di Ancol memenuhi syarat kualifikasi sirkuit Formula E internasional dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Dan FIA akan memonitor langsung pengerjaan sirkuit Formula E di Jakarta.
Pertanyaannya, bagaimana bisa disebut memenuhi standar kualifikasi kalau sirkuitnya saja belum jadi? WKWK. Lagian pula, bagaimana mungkin FIA menyimpulkan sirkuit Formula itu sesuai dengan standar kalau mereka saja baru akan memonitor kegiatan pembangunan sirkuit tersebut? Hanya saja kalau pembangunan sirkuit ini gagal memenuhi target waktu yang telah ditentukan, Jack Pro tidak terlalu rugi. Justru citra Anies yang gak bisa bekerja semakin menguat. Sudah program rumah DP0 gagal, ditambah Formula E gagal pula. Dan akibatnya pun tidak main-main. Pertama, martabat Anies sebagai capres jadi tercoreng. Kedua, mantan pasangan Sandiaga Uno itu juga semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai gubernur yang tidak becus bekerja. Terakhir, peluangnya untuk diusung partai sebagai capres semakin tertutup. Sehingga bisa dikatakan, masa depan Anies baik dan buruknya ditentukan oleh Jack Pro ini. Dan inilah yang bikin Formula E terasa semakin ngeri-ngeri sedap, karena menyangkut citra seorang gubernur kadron. Bagaimana menurut Anda?